Pernah nggak sih ketika kalian sedang bersujud dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun tahajud, kalian memanjatkan doa dengan menyertakan nama seseorang? Ya kalau orang tua sih, aku yakin selalu hadir di setiap doa kita. Tapi aku berbicara tentang seseorang yang spesial, yang seringkali masuk ke dalam pikiran kita dan tinggal di dalamnya tanpa membayar biaya sewa. Dia adalah seorang pelukis. Biru dan merah adalah warna favoritnya. Biru adalah warna yang dilukiskannya pada hati kita saat kita sedang mengaguminya. Merah adalah warna yang dilumurkannya pada wajah kita saat keadaan dan perasaan yang memuncak membuat kita salah tingkah. Dia adalah seorang nomad. Ketika dia datang, dia cuma mampir. Tapi saat dia pergi, dengan mudahnya dia kembali. Kadang bahkan sampai menghantui pikiran kita. Lebih parahnya lagi, kadang malah kita yang membayar biaya sewanya dengan logika dan rasionalitas kita. Semua dilakukannya tanpa kesadarannya, dan kita nggak pernah bisa menyalahkannya meskipun telah menumpang di pikiran kita. Karena nggak bisa menyalahkannya, pada akhirnya kita ingin dia tinggal untuk menetap di pikiran kita. Kita ingin dia menjadi bagian permanen dari hidup kita, supaya dia nggak lagi sekedar menumpang. Kita ingin meresmikan tinggalnya dia di hati kita. Sebaliknya, kita juga ingin menjadi bagian permanen dari hidupnya. Tapi kita tahu bahwa pacaran dan hal-hal yang mendekati itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran dan perasaan kita akhirnya berperang untuk menentukan yang mana yang dapat berkuasa di dalam diri kita. Pikiran bertanya-tanya, kalau aku tidak boleh menyalurkan perasaanku, untuk apa Allah menghadirkan perasaan ini padaku? Perasaan tidak menanggapi, karena ia pun tidak tahu jawabannya. Pikiran kemudian berkata bahwa yang paling mengerti tentang suatu ciptaan adalah sang penciptanya, dan pencipta biasanya akan memberikan panduan bagi orang lain untuk menggunakannya. Manusia, beserta segala perasaannya, bahkan kehidupan ini sekalipun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu, buku panduannya adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau di dalam buku panduan tertulis bahwa solusi dari perasaan yang muncul itu adalah menikah atau berpuasa, ya itu yang harus kita lakukan. Tapi perasaan menolak untuk menerima temuan itu. Ia berkata bahwa bagaimana cara menggunakan suatu ciptaan itu ya tergantung pemakainya, bukan penciptanya. Kalau pemakainya kreatif, dia bisa melakukan hal-hal luar biasa yang tidak diarahkan di buku panduan. Pikiran membalas, pemakai memang bisa mengeksplorasi, tapi pada akhirnya yang tahu cara terbaik untuk menggunakannya, cara yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, ya penciptanya itu sendiri. Perasaan tidak menyangkal itu, tapi tidak pula menerimanya. Mengalah itu sama saja dengan menghilangkan arti keberadaannya. Agar eksistensinya tetap relevan, dia memilih untuk berhenti memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan, supaya dia tetap bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kita biasa mewajarkan sifat yang seperti itu. Namanya juga perasaan, wajar aja kalau bertentangan dengan logika. Padahal, pembenaran seperti itu kadang bukanlah apa-apa melainkan kurangnya pemahaman dengan diri. Kita cuma gak mengenali perasaan kita. Sebenarnya kita itu kagum, naksir, atau malah nafsu. Saat rasa kagum atau naksir telah melebihi batas, saat itulah perasaan yang kita miliki berubah menjadi nafsu. Ketika masih samar-samar, mungkin kita bisa menahan nafsu itu. Tapi kalau dibiarkan tumbuh semakin besar, bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Perasaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang sangat mulia, sebagaimana kita memandang orang yang kita dambakan itu. Kalau kita benar-benar menyayanginya, tentunya kita akan mengutamakan kebahagiaannya. Kita nggak mau Allah menjauh dari kita dan orang yang kita sayangi, kan? Karena itu, berdoalah untuk kita yang mendambakan dan dirinya yang kita dambakan. Sembari berusaha memataskan diri, berdoalah agar Allah mendekatkan kita dengan pujian hati kita. Itu cerita yang jauh lebih romantis dibanding cerita yang diantarkan oleh nafsu di balik hati manusia.